Selamat pagi pemirsa dulu sekarang. Selamat pagi dari pulau yang terkenal dengan eksotisme pemandangan alam dan pantainya, Pulau Lombok. Pesona pulau yang satu ini membuat jatuh hati banyak wisatawan. Tak hanya itu, banyak event dunia yang akhirnya memilih pulau ini sebagai lokasi perhelatan seperti yang satu ini. Menikmati keindahan alam Lombok rasanya tidak cukup kalau hanya dari darat, tapi juga harus dari udara. Dan untuk pertama kalinya, Lombok menjadi tuan rumah turnamen paragliding tingkat internasional. Sekarang nih saatnya saya menikmati keindahan alam Lombok dari udara. Ikuti terus liputannya hanya di Dulu Sekarang. Ayo Pak, siap. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Keinginan manusia seringkali memang tidak ada habisnya ya. Ingin bisa terbang meski tidak punya sayap. Kalau dulu mungkin hanya bisa berandai-andai saja, tapi kalau sekarang semuanya mungkin. Running through that open door. I believe I can fly. Ya, kita bisa terbang sungguhan. Apalagi sambil menikmati keindahan alam dari ketinggian layaknya seorang burung. Bagi mereka yang bernyali tebal, olahraga yang satu ini nih, paragliding atau juga yang akrab disebut paralayang. Olahraga terbang bebas dengan menggunakan parasut dan mengandalkan angin sebagai sumber daya angkat ke udara. Tak perlu mesin ya. Olahraga paragliding ini bisa dinikmati oleh hampir semua kalangan, baik pria maupun wanita. Tapi kalau balita sih nggak dianjurkan ya pemirsa. Keasikan sekaligus ekstrimnya olahraga paragliding juga menjadi latar belakang film Prancis yang dirilis tahun 2011 ini. The Intouchables, film besutan sutradara Olivier Nake dan Eric Toledano ini terinspirasi dari kisah nyata persahabatan dua orang sahabat dalam bentuk relasi antara perawat dan pasiennya yang menderita kelumpuhan akibat kecelakaan paralayang. Sun in the sky, you know how I feel. Film Intouchables ini mendapatkan respon yang positif dari kritikus maupun masyarakat luas. Sejak dirilis tahun 2011, film ini berhasil mencetak berbagai macam rekor penayangan di berbagai negara di Eropa. Olahraga paragliding sendiri di Indonesia sudah ada sejak 26 tahun lalu. Wow! Ketika itu munculnya paralayang ditandai dengan berdirinya kelompok terjun Merapi di Yogyakarta pada bulan Januari 1990. Pada saat itu olahraga paralayang lebih dikenal dengan olahraga terjun gunung. Hingga pada tahun 1993, nama terjun gunung resmi diubah menjadi paralayang untuk menghilangkan kesan ngeri dari istilah itu. Olahraga yang memacu adrenalin ini cocok buat pemirsa yang menyukai olahraga ekstrim. Bisa menjadi sarana relaksasi dan melepas stres. Tapi kali ini paragliding di Lombok bukan untuk tujuan rekreasi semata loh, melainkan untuk kompetisi tingkat dunia. Pelaksanaan turnamen paragliding Akurasi World Cup berlangsung di wilayah Areguling, Kuta Lombok pada tanggal 5 hingga 7 Agustus 2016 kemarin. Turnamen ini diikuti oleh 130 atlet yang berasal dari 20 negara. Dan kejuaraan kali ini yang paling banyak diikuti oleh atlet paragliding dunia. Ya, Lombok dipilih menjadi tuan rumah dari kejuaraan bergengsi tingkat dunia tahun ini. Kejuaraan paragliding yang berlangsung kali ini memang dikategorikan sebagai kejuaraan yang mengutamakan ketepatan lokasi atau titik pendaratan.
Wilayah Areguling, Kota Lombok ini dinilai memiliki intensitas angin yang sesuai dan stabil yang berasal dari arah angin laut. Dinilai sangat tepat dan ideal sebagai lokasi penyelenggaraan turnamen. As everywhere in the world, so it's very nice. For the first sea, it's very nice. Condition is good because wind is okay and no thermal. And it's nice. Sea is nice. Anginnya oke, tempatnya juga oke. Warganya juga oke-oke semua ya. Dan pemirsa, di wilayah Lombok sendiri tidak hanya pantai nih yang biasanya jadi tujuan olahraga para layang, tapi juga wilayah pegunungan seperti di wilayah Desa Sembalun yang terletak di kaki Gunung Rinjani. Eits, tapi tahu nggak nih pemirsa, kalau wilayah Sembalun ini ternyata punya kopi khas yang dicampur dengan bahan yang nggak biasa. Ya, Indonesia memang kaya akan hasil alam ya pemirsa, salah satunya termasuk kopi. Sejak dulu hingga sekarang, kopi di masing-masing wilayah Indonesia ini punya ciri khas tersendiri. Nah, kira-kira apa saja ya kopi yang ada di Indonesia? Bicara soal kopi Indonesia memang banyak jenisnya pemirsa. Dan gak sedikit kopi lokal Indonesia yang diminati dan diekspor ke luar negeri. Nah, salah satu yang mendunia nih seperti kopi Gayo asal Aceh. Eksistensi kopi lokal Indonesia pun semakin banyak diminati. Makanya gak heran kalau sekarang banyak yang melirik bisnis di bidang ini. Kalau sekarang memang menjamur nih ya, kedai-kedai kopi yang kekinian. Padahal kalau dulu tempat kopi itu terkenal dengan sebutan warkop. Selama ada yang namanya kopi. Bicara soal kedai kopi, tergambar juga nih lewat film yang berjudul Filosofi Kopi satu ini. Mau kopi di sini? Iya. Saya kesini untuk memberikan sebuah tantangan. Di film yang dibintangi oleh Chico Jericho dan Rio Dewanto ini, kedai kopi menjadi sorotan utama dalam film. Bahkan, bisnis kedai kopi yang digunakan dalam film ini terus berjalan sungguhan hingga saat ini. Sakit tuh. Kalau sekarang, kopi memang sudah menjadi bagian dari gaya hidup di hampir semua kalangan. Makanya nggak heran nih kalau sekarang yang namanya kedai kopi di Jakarta sendiri sudah banyak bermunculan dengan berbagai macam konsep desain interior yang menarik, disertai varian kopi yang nggak kalah nikmat. Menjamurnya kedai kopi kekinian ini nggak hanya di Jakarta aja nih pemirsa, tapi ada juga di Lombok. Yes, kedai kopi yang satu ini nggak kalah menarik, mengusung desain interior yang modern dengan varian menu kopi yang beragam. Meskipun modern nih, tetapi ide dan inspirasi kedai kopi ini ternyata berasal dari Lombok sendiri. Ya, Pulau Gili. First time we come to Lombok Island, it was we were impressed actually by the beauty of these small islands. They call it in here like a Gili's Islands. Yeah. So since there is many of them, we make a plural from English, so all Gili's. Yeah. Varian kopi yang ditawarkan pun juga beragam jenisnya, menyesuaikan selera konsumen. Baik yang suka kopi original ataupun kopi dengan teknik pembuatan yang beragam dan cukup baik. Kalau sekarang, varian kopi di Indonesia memang semakin banyak pilihan. Hal ini karena masuknya berbagai cara mengolah kopi dari berbagai negara. Keunikan cara mengolah kopi inilah yang kemudian bisa dikreasikan dengan bahan kopi asal lokal Indonesia yang kualitasnya, dijamin deh pemirsa. Salah satu kopi yang cara bikinnya kekinian nih, seperti menu kopi dengan teknik yang satu ini, Irish Latte Brulee. Oke nih, sekarang kita mau bikin ini ya, apa namanya? Irish Latte Brulee. Oke, langsung aja ya Mas, tahapan pertamanya apa dulu nih? Pertama kita grinder kopinya dulu. Oke. Tahapan pertama dalam membuat kopi ini hampir sama dengan kopi pada umumnya ya. Mulai dari proses brewing terlebih dahulu,
Jangan lupa nih, untuk menu kopi yang satu ini dimasukkan juga sirup yang memperkaya cita rasa dari kopi. Kemudian gak lupa juga ya untuk men-steam susu agar keluar foam yang tebal. Setelah itu campur susu dengan kopi yang sudah disiapkan dengan sirup. Keunikan jenis minuman Irish Latte Brulee ini terletak pada bagian akhir. Gula yang ditaburkan pada bagian atas kopi kemudian dibakar hingga gula meleleh dan berbuih. Nggak perlu lama-lama ya untuk membakar gulanya. Nah, udah cukup mas? Setelah puas membakar gula, kini kopi pun sudah siap disantap. Nah pemirsa, ini dia nih udah jadi Irish Latte Brulee-nya. Sekarang saya mau ngopi-ngopi cantik dulu nih. Meskipun kopi yang satu ini mengadaptasi gaya penyajian dari luar negeri, tapi jangan salah nih pemirsa, bahan kopi yang digunakan hasil biji kopi lokal Indonesia pemirsa. Basically, coffee is 100% Indonesian coffee. Yeah? So we use approximately 70% from Aceh, Gayo, and it's a blend with Robusta from Java and Flores. Yeah. Kualitas kopi Indonesia memang jempolan nih ya. Bahkan seperti kopi asli wilayah Sembalun yang gak kalah unik yang satu ini. Sejak dulu hingga sekarang, kopi asal Sembalun ini diproduksi dengan cara yang masih tradisional pemirsa. Kopi ini pun menjadi minuman sehari-hari warga desa Sembalun yang dibuat langsung oleh warga setempat dengan menggunakan kayu bakar. Proses brewing kopi yang masih tradisional ini sampai saat ini masih dilakukan. Nah ini dia pemirsa keunikan kopi asli asal Sembalun. Kopi yang disangrai itu tidak hanya biji kopinya, tetapi ada campuran beras merah dan juga kelapa. Saya boleh bantuin ya Bu ya? Iya boleh. Campuran kopi asal Sembalun yang unik ini sudah ada sejak dulu pemirsa. Beras merah dan kelapa ini dimasak bersamaan dengan biji kopi. Dari proses awal inilah cita rasa kopi khas Sembalun terbentuk. Melalui proses brewing yang menghabiskan waktu sekitar hampir 30 menit hingga warnanya berubah menjadi hitam. Kalau sudah berubah warna menjadi hitam begini, tahapan selanjutnya adalah menumbuk biji kopi. Proses menumbuknya masih tradisional ya. Semua campuran kopi mulai dari biji kopi, beras merah dan kelapa ditumbuk menjadi satu hingga benar-benar halus dan menjadi bubuk. Semakin kering pada saat brewing tadi, maka semakin mudah pula proses untuk menumbuk. Nah, kalau sudah menjadi bubuk, kemudian saatnya menyaring bubuk kopi hingga benar-benar halus seperti bubuk kopi pada umumnya. Nah pemirsa, ini dia nih kopi Sembalun yang sudah dalam bentuk bubuk. Sekarang saya mau coba nih gimana ya perpaduan sensasi rasa antara biji kopi, beras merah dan juga kelapa. Kopi asal Sembalun ini sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya warga desa sejak dulu hingga sekarang. Proses pembuatan yang cukup sederhana pun masih terus dipertahankan oleh warga. Salah satunya menyeduh kopi khas asal desa Sembalun. Memang agak berbeda ya dengan kopi pada umumnya. Kalau kopi Sembalun ini ada rasa seperti rasa berasnya dan juga harum seperti aroma kelapanya. Duh, benar-benar pas dengan cuaca Sembalun yang sejuk ini. Kopi asal Sembalun dengan campuran beras merah dan kelapa ini nggak kalah jempolan dibandingkan dengan kopi lainnya. Setelah yang
satu ini masih ada yang mendunia lainnya dari Pulau Lombok. Jangan kemana-mana dulu ya pemirsa setia dulu sekarang.